Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita bersyukur pada Allah. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu mendapat lindungan Allah dan senantiasa kita semangat belajar untuk menggapai cita-cita kita. Anak-anak, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Anak-anak, pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan pembelajaran pertama, yaitu bagaimana membuat gerabah. Coba amati gambar ini, anak-anak. Ini adalah gambar gerabah atau perangkat dapur. Gerabah itu alat-alat rumah tangga yang terbuat dari tanah liat. Jadi benda-benda yang kamu lihat tadi itu disebut gerabah. Gerabah adalah barang pecah belah dari tanah liat yang dibakar secara tradisional. Salah satu tempat penghasil gerabah adalah Madura. Namun di Jombang itu ada, anak-anak, di Mojo Agung itu ada, di Ploso ada, ya, di Kabuh ada. Ini pembuat gerabah. Gerabah dari tanah liat. Nah, Pulau Madura itu di mana? Nah, Pulau Madura itu di sebelah timurnya, sebelah utara, timur utaranya Surabaya. Itu kebetulan sekarang sudah dibangun, ya, jembatan Suramadu. Tentunya anak-anak sudah pernah ke sana melihat, ya. Madura itu penghasil gerabah. Baik. Gerabah itu terbuat dari apa? Bagaimana alurnya? Itu, ya, tanah liat kita siapkan, kemudian di tanah sudah liat itu kita buat adonan atau kita remet-remet biar itu rata, sehingga nanti ketika akan dibuat gerabah itu tidak meletek, ya, ketika sudah kering. Nah, kemudian tanah liat itu kita bentuk dengan tangan, kita bentuk, ya. Setelah itu jadi sudah sesuai dengan keinginan kita. Hati mudah. Jadi tanah liat kita siapkan, kemudian kita bentuk dan sudah jadi. Nah, alat-alatnya itu alat-alat umum itu biasanya, ya, kita pakai cangkul atau engkis atau ember. Kemudian alat-alat khususnya itu ada penampuk. Ini kalau di tempat pembuatan gerabah, anak-anak, ya, penampak, penorek, penyambungan, ya, pengelet, pengajakan, dan pengabuan. Pengabuan ini dikasih abu biar enggak itu panumpal, ya. Nah, bagaimana proses pembuatan gerabah? Ya, satu, menyiapkan bahan berupa tanah liat, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Setelah jadi adonan, diambil per bongkahan untuk dibuat bentuk kasar dengan menggunakan kain pengelet bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Bila yang dibuat sejenis periuk,
Maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi, perut dan bibir disambung dan diperhalus. Bila dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuat telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Setelah halus dan diteliti sesempurnanya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat. Ya, tadi dicat, ada yang dicat. Ini adalah alat pembuat gerabah. Ini kalau di daerah pembuat gerabah. Nah, ini sudah tadi disimpan, penyimpan gerabah yang sudah diberi cat. Kemudian ini gerabah yang sedang dikeringkan, dijemur. Nah, gerabah Madura ini telah memberikan banyak manfaat, baik untuk pengrajin maupun masyarakat. Pengrajin mendapatkan pekerjaan, sedangkan pembeli mendapatkan keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan anti polusi. Nah, menggunakan kerajinan gerabah juga merupakan salah satu cara untuk melestarikan warisan budaya Indonesia. Nah, anak-anak, demikianlah cara membuat gerabah. Nah, hari ini anak-anak mendapat tugas membuat satu jenis gerabah yang banyak bisa dari plastisin atau tanah liat. Setelah jadi, ya silahkan difoto dan kirim ke WA Group. Hari ini anak-anak saya tugaskan untuk membuat gerabah atau membuat pot bunga, boleh ya, semacam kuali kecil dari tanah liat atau dari plastisin. Setelah jadi, kamu foto dan kirimkan ke WA Group. Demikian anak, kita akhiri dan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.